Assalamualaikum, annyeonghaseyo, swadikha. Selamat datang kembali di channel aku, Asmi Nurais. Dan kali ini sesuai janji di video sebelumnya, aku bakal nge-review sequel dari I Told Sunset About You, yaitu I Promise You the Moon. Ceritanya tuh tentang Tae dan Oh Eun yang akhirnya sama-sama diterima kuliah di Bangkok gitu. Jadi emang sebelumnya mereka kayaknya bukan di Bangkok, aku lupa nama daerahnya, pokoknya bukan di kota, bukan ibu kota gitu. Nah, tapi mereka tuh sama-sama kuliah di jurusan seni peran, cuman beda universitasnya. Jurusan seni peran gak sih? Jurusan apa ya? Jurusan apa deh? Pokoknya MA aja, Master of Arts. Cuman aku nggak tahu mereka jurusan apa tepatnya, aku lupa. Tapi mereka universitasnya tuh beda gitu. Jadi kayak agak ada jarak lah antara universitasnya si Tae sama si Oh Eun. Jadi cerita di series ini adalah perjalanan sepasang ini dalam menghadapi ujian LDR, beda kampus, beda kosan, terus gimana mereka akhirnya menemukan passion, terus gimana mereka deal sama orang ketiga, terus mereka punya kesibukan masing-masing, kayak gitulah. Yang menarik dari series ini adalah cerita tentang perkuliahan yang lagi-lagi buat aku sih cukup relate ya, dan personal banget karena dulu aku tuh pernah punya cowok gitu kan. Terus kami dari SMA yang sama tapi akhirnya kuliah di tempat yang berbeda dan memang ada problem-problem kayak gini gitu. Terus putus deh waktu di ospek gitu. Curhat. Oke, back to the topic. Jadi di series ini tuh penggambaran banget gimana ketika kita kuliah itu bener-bener harus punya segudang kesibukan, harus networking sana sini gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya pasangan dan beda kampus dan kita nggak punya kesibukan apa-apa, ya kita bakal galau kayak si Oh Eun, kayak mikirin, aduh dia lagi ngapain, terus kayak aduh kok dia sibuk sementara aku enggak gitu. Dan emang ini tuh ngegambarin banget soal realita kayak gitu. Jadi gimana di perkuliahan ini kita harus seaktif mungkin, kita harus proaktif dalam mengerjakan project, dalam mencari teman. Pokoknya ya ikut UKM lah atau kayak ikut klub-klub kampus kalau bisa gitu ya kan. Dan gimana di perkuliahan ini kita harus benar-benar mencari support system yang tepat, karena kita nggak pernah tahu sejak kuliah mungkin nanti akan ada orang yang jadi partner kerja di masa depan atau mungkin jadi sahabat seumur hidup. Biasanya sih emang kita menemukan partner-partner kerja potensial sih kalau di tempat kuliah. Inilah yang dirasakan oleh karakter Tae sama Oh Eun. Tae dengan segala urusan keaktorannya dan mimpinya untuk jadi aktor gitu kan. Dia ikut klub ikut klub acting, terus akhirnya dia punya kesempatan untuk tampil di depan panggung, di atas panggung. Terus dia merasa ketemu teman-teman yang satu passion dan dia tuh ngeidolain banget beberapa senior, termasuk orang ketiga itu. Dan memang umum sih kejadian kayak gitu kalau kita gabung satu UKM gitu atau satu klub gitu, biasanya tuh ada seseorang yang kita idolakan gitu kan. Ya senior sih biasanya karena dulu juga aku mengalami itu, Shay. Tapi tentu aja nggak ditaksir balik. Terus pro-nya lagi, aku suka nih karakter si Oh Eun ini mewakili orang-orang yang merasa salah jurusan. Jadi di ceritanya memang si Oh Eun ini dia mengalami yang namanya kebingungan. Kayak ini passion gue bukan sih? Emangnya aku beneran pengen acting ya, kok rasanya menjadi orang lain tuh nggak nyaman gitu. Dan akhirnya si Oh Eun ini menemukan passionnya di bidang marketing. Dan ini relate sih buat aku yang cukup punya pengalaman di kerja di media dan ngurusin digital marketing gitu. Karena emang fun gitu, dalam beberapa part marketing itu fun, apalagi ketika kita berusaha mengomunikasikan brand, dan itu tuh cukup terportray dengan baik lewat Oh Eun ini dan perkuliahannya gitu. Jadi gimana sebuah serial romance itu ditampilkan nggak cuman romance-romansannya aja, tapi ada juga kesulitan perkuliahannya gitu. Dan menurut aku sih menarik ya, kayak seru aja gitu ngikutin proses menemukan passion masing-masing. Casting si Tae-nya gitu, gimana casting ini tuh mau lo keren apapun acting di kampus atau pas sekolah dulu, itu belum tentu semua casting tuh menerima Anda gitu kan. Dan emang realitanya tuh seperti itu. Dan menariknya lagi, si karakter Tae ini bener-bener menggambarkan apa ya, mungkin di antara kita ada yang sempat merasa bingung antara perasaan naksir seseorang untuk menjadi partner kerja sama naksir seseorang untuk menjadi partner hidup gitu. Nah dia tuh mengalami kebingungan itu ke si lawan mainnya di klub gitu, ke senior yang di klub ini. Menurut aku perasaan ini tuh wajar dialami ketika kita merasa menemukan seseorang yang satu frekuensi di bidang yang sama. Kita kira aduh ini belahan jiwa kita gitu, soulmate kita, ini jodoh kita. Padahal
bisa jadi dia ya jodoh dalam pekerjaan gitu. Iya nggak sih? Maksudnya kayak aku tuh pernah mengalami ini ya kan. Aku beberapa kali merasakan kayaknya dia deh yang bakal jadi partner aku, terus kayak merasa aduh gue baper nggak sih sama dia, padahal itu tuh simply aku tuh kagum sama dia karena dia tuh lebih jago dari aku, karena dia tuh punya interest yang sama kayak aku dan kita bisa join bareng dan be a partner crime gitu loh. Dan menurut aku sih ini akan relate sama beberapa orang yang juga punya mimpi gitu. Spoiler alert, aku tuh suka banget adegan dimana Teh yang sepassionate itu ditampar, dipertemukan oleh seorang karakter kakak kelas yang dia tuh nggak privilege, yang pada akhirnya ketika lulus si kakak kelas ini tuh yang dulunya sangat ikut casting kemana-mana, kelihatannya bakal jadi aktor gede, dia akhirnya memilih untuk jadi pramugari, untuk mencari duit lah gitu, untuk menghidupi keluarganya. Dan si kakak kelasnya ini bilang kalau mimpi itu nggak selamanya soal kerjaan lo pengen jadi apa, tapi financial stability juga menjadi sebuah mimpi gitu. Dan itu tuh realistis banget. Aku suka banget karakter ini. Aku lupa namanya siapa ya. Udah lama nontonnya. Sama aku suka juga sama karakter si orang ketiganya ini nih. Jadi orang ketiganya ini tuh nggak ngeladenin si karakter utamanya. Jadi ya cuman jadi perasaan bertepuk sebelah tangan aja si Teh ke orang ini tuh. Dan buat aku ini sih cukup ya, karena sebagai aktor mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin aku bukan aktor, jadi bisa jadi memang beberapa aktor harusnya punya chemistry sebegitu besar ke lawan mainnya, tapi dia juga harus bisa profesional gitu, memisahkan profesi dia dengan perasaan dia di dunia nyata. Dan si Teh ini tuh merasakan kebingungan itu. Dan menurut aku untuk profesi aktor ini tuh kayak emang kayak gitu ya gitu kan, sebagai kita yang awam nih ngeliat aktor-aktor muda ini, jadi kayak menarik aja gitu, karena kan kita sering nonton film-film dan juga nonton I Thought Sunset About You gitu, kita ngeliat si apakah Pepe Kid sama Bill Kid ini di dunia nyata, apakah si Pepe Kid dan Bill Kid ini di dunia nyata ada ding gitu kan kita suka mengandai-andai itu, kita suka kayak memfantasikan ini kayaknya beneran deh kita ship di dunia nyata gitu, padahal kan sejatinya nggak kayak gitu. Ada urusan profesional, ada urusan personal. Dan buat aku sih digambarkan dengan baik dengan karakter orang ketiga dan hubungannya dengan si Teh ini, yang akhirnya orang ketiga ini bilang kalau ya enggak, gue kalau tuh sekedar gue ngeliat lo junior aktor dan kita sama-sama aktor gitu. Dan mampus lo Teh. Oh ya, dari tadi pro-nya doang ya, kontranya ada sih. Kalau aku tuh ngelihat si karakter teman-temannya Oh Ew ini kayak kurang disorot aja gitu. Jadi aku merasa mungkin akunya personal aja suka sama circle-nya si Oh Ew ini. Jadi aku merasa kurang aja screen time-nya. Mereka cuma muncul ketika saat-saat tertentu, tapi nggak ada subplot tentang si sahabat-sahabatnya ini, kecuali plot tentang ada di antara mereka yang pacaran gitu. Dan menurut aku kurang aja sih. Aku butuh cerita lain, kayak misalnya kenapa si sahabatnya ini ada satu yang dia jadi base camp gitu, emang sebesar apa sih perannya buat geng ini, kok bisa sih si geng yang awalnya udah established ini menerima OL yang literally orang baru masuk ke circle dia gitu kan. Itu menurut aku menarik sih, kenapa kurang diangkat, itu doang sih. Sama soal perasaan, aduh siapa sih salah satu tuh yang paling deket sama OL, kayak kurang ke explore aja gitu. Jadi kita kurang mempertanyakan apakah orang ini bakal jadi sosok ketiga gitu, atau sosok keempat dalam hubungan mereka gitu kan. Iya nggak sih? Maksudnya kayak kita butuh sosok kontras di mana Teh dengan si senior aktor itu, dan si Oh Ew juga butuh sosok ini gitu, sosok sahabat yang selalu ada buat dia. Tapi kan kayaknya endingnya tuh selalu jadi sahabat doang. Kayak di season satunya tuh ada sahabat yang kayak gitu juga. Terus di episode-episode akhir aku juga kurang suka ketika mereka udah kerja terus ketemu lagi. Kayak kecepetan aja sih chemistry-nya untuk sampai akhirnya mereka memilih untuk balikan gitu. Coba bandingin sama AADC 2 nih yang nonton Cinta dan Rangga. Emang kerasa kalau gue jadi cinta ketemu Rangga lagi dalam kondisi seperti itu, ya pasti tertarik untuk CLBK. Sementara ini tuh kondisinya si Teh sama Oh Ew ini tidak dalam kondisi begitu gitu. Jadi kayak kurang aja sih menurut aku chemistry-nya di akhir untuk balikan gitu. Kecuali ya dibikin bertanya-tanya aja ini endingnya mereka balikan atau enggak. Ya cukup mereka posting aja berdua, terus orang-orang yang nonton kayak ih ini balikan gak sih gitu sih. Itu spoiler juga ya, mohon maaf nih kawan. Ya itu cuma pendapat personal aku doang sih sejujur-jujurnya ya. Mungkin selera kamu beda, mungkin ada yang suka dengan ending langsung jadian begitu, tapi
aku kurang. Oke deh, segitu dulu aja Ulasmi kali ini. Sampai jumpa di Ulasmi berikutnya yang aku juga bakal bahas series yang lain dan mungkin bukan Thailand doang. Jadi teman-teman di sini mohon maaf ya yang emang fans berat Thailand dan gak nonton Korea lagi. Aku kebalikannya sekarang lagi explore banget series-series Asia, mau itu Thailand, mau itu Korea, mau itu kemarin aku nonton Jepang juga meskipun belum tamat. Terus aku juga nontonin series anime yang baru keluar bulan ini seperti Anda tahu judulnya. Jadi gitu deh, mungkin channel ini akan lebih cocok buat teman-teman yang lagi nyari referensi tontonan maju mundur mau nonton series gitu. Boleh banget di subscribe kalau suka. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.